Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam sistem daring pada tahun pelajaran 2020-2021. Pertama kami ucapkan selamat pada kalian semua yang telah naik pada kelas 9 di MTS Negeri 2 Kota Bekasi. Bersama saya Bapak Syarif Hidayatullah yang akan mendampingi kalian selama 1 tahun pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan pertama ini kita akan masuk pada bab 1, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang submateri pengertian iman kepada hari akhir dan bukti atau dalil kebenaran akan adanya hari akhir. Oleh karenanya, mohon pada kalian semua, anak-anakku, agar menyimak penjelasan materi ini dengan baik, karena di akhir nanti akan ada tugas yang saya berikan kepada kalian. Kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir secara bahasa pengertiannya adalah percaya atau yakin akan adanya hari akhir. Sekali lagi, pengertian iman kepada hari akhir secara bahasa adalah percaya atau yakin akan adanya hari akhir. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman kepada hari akhir itu adalah percaya dan yakin akan berakhirnya kehidupan dunia dan akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Sekali lagi, pengertian iman kepada hari akhir secara istilah yaitu yakin dan percaya akan berakhirnya kehidupan dunia dan akan datang kehidupan yang kekal setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Itu penjelasan tentang pengertian iman kepada hari akhir, baik secara bahasa maupun secara istilah. Ada 2 macam dalil, yaitu pertama dalil akli dan dalil nakli. Adapun dalil akli tentang terjadinya hari akhir itu ada beberapa pendapat menurut para ahli ilmu. Sebelum saya jelaskan bahwa dalil akli itu adalah dalil yang berdasarkan akal. Dalil yang berdasarkan akal, pikiran, atau ilmu manusia. Menurut ahli astronomi, bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna dikarenakan mereka masing-masing planet itu memiliki atau mempunyai daya tarik menarik sehingga beredar dengan sempurna. Namun apabila daya tarik menarik antar planet itu lama-lama semakin berkurang, lama-lama semakin melemah, bahkan
hilang sehingga terjadilah tabrakan antar planet. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Takwir ayat 2, kalian bisa lihat di dalam Al-Quran. Kemudian dalil akli menurut ahli geologi tentang terjadinya hari akhir. Menurut ahli geologi, di dalam perut bumi itu terdapat gas yang panas dan setiap saatnya berkembang terus-menerus menekan ke lapisan luar bumi. Akan tetapi bumi itu sendiri mendapatkan tekanan dari luar atau permukaannya sehingga terjadilah keseimbangan. Ketika gas panas berkembang terus-menerus di dalam perut bumi, lapisan luar bumi memiliki tekanan sehingga terjadilah keseimbangan bumi. Namun demikian, diperkirakan oleh para ahli geologi, tekanan dari luar bumi itu semakin lama semakin melemah, bahkan tidak berdaya lagi. Akhirnya gas bumi yang ada di dalam perut bumi karena semakin melemahnya tekanan dari permukaan bumi, lambat laun gas bumi itu akan meledak, dan dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan bola api raksasa yang sangat besar. Oleh karenanya, menurut para ahli geologi, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Zalzalah, yaitu akan terjadinya ledakan gas atau keluarnya semua isi perut bumi karena tekanan dari permukaan bumi yang semakin melemah bahkan hilang. Kemudian menurut ahli fisika, sumber utama kehidupan manusia itu adalah matahari. Begitu juga dengan planet-planet lainnya bergantung pada energi matahari. Nah, lambat laun energi matahari itu semakin melemah, bahkan hilang. Akibatnya mempengaruhi daya tarik antar planet sehingga tidak ada lagi keseimbangan, maka terjadilah tabrakan di antara mereka atau di antara planet-planet tersebut. Ini bisa kita lihat pada firman Allah surah At-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian dalil akli atau bukti kebenaran peristiwa hari akhir menurut para ahli ilmu, baik itu ilmu astronomi, geologi maupun ilmu fisika. Adapun dalil yang kedua adalah dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dalil nakli tentang peristiwa hari akhir ini bisa kalian baca dan lihat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian isi perut bumi mengeluarkan isinya karena terjadinya meluapnya gas dari perut bumi, kemudian terjadilah yang namanya kiamat. Kemudian dalil nakli yang berikutnya bersumber dari Al-Quran, bisa kalian baca dalam surah Al-Qari'ah
Al-Qari'atu mal Qari'ah, tentang hari kiamat. Tahukah kamu tentang hari kiamat itu? Kemudian juga kalian bisa baca dalam surah Az-Zumar ayat 68. Dan itu adalah beberapa dalil yang bersumber dari Al-Quran yang begitu banyak bercerita atau mengisahkan tentang hari akhir. Kalian bisa baca dari ketiga surah yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga dengan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli bersumber dari para ahli astronomi, ini menguatkan keyakinan kita akan betul-betul terjadinya peristiwa hari akhir. Demikian penjelasan tentang pengertian iman pada hari akhir dan dalil atau bukti kebenaran hari akhir, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Di akhir penjelasan ini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah berupa pertanyaan, jawablah dengan jelas dan benar, yaitu pertanyaannya adalah yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada hari akhir baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua, nomor 2, tuliskan dalil Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68 beserta artinya. Kemudian pertanyaan nomor 3, jelaskan dalil akli menurut ahli astronomi, menurut ahli geologi, dan menurut ahli fisika. Untuk jawaban pertanyaan atau tugas dari saya bisa kalian kirimkan ke Google Classroom dengan kode yang ada di dalam deskripsi video penjelasan materi ini. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga kalian semua bisa menyimak dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan tugas dari saya, dan saya akan lihat nanti hasilnya di dalam Google Classroom masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.